Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 12 BDP 1, 2, 3, dan 4. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat. Di kelas 12 ini Ibu mengajar pengelolaan bisnis retail. Kita akan membahas materi lanjutan kelas 11. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Semangat ya, selamat belajar. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai prosedur administrasi bisnis retail. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu membuat administrasi bisnis retail. Pencatatan administrasi pada semua kegiatan dalam bisnis retail sangat diperlukan demi kelancaran dan pengelolaan perusahaan retail tersebut. Pencatatan tersebut meliputi berbagai catatan data transaksi usaha, data keuangan, produksi, persediaan produksi, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Oleh karena itu, sistem administrasi bagi perusahaan retail memiliki maksud dan tujuan antara lain yang ke-1 untuk menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang kedua, memantau kegiatan-kegiatan administrasi perusahaannya. Yang ketiga, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Dan maksud dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Adapun manfaat administrasi bagi perusahaan retail antara lain yang ke-1, risiko kehilangan barang akan dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik itu barang masuk, hasil pembelian, maupun barang keluar dari hasil penjualan dapat dibukukan dengan rapi. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekanan, konsumen, instansi pemerintah, maupun supplier atau pemasok. Manfaat yang ketiga, pemilik perusahaan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Dan manfaat administrasi bagi perusahaan retail yang terakhir yaitu memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau barang-barang yang siap diperjualbelikan dan juga persediaan barang di gudang. Adapun berkas-berkas yang diperlukan dalam administrasi transaksi pembelian antara lain bukti permintaan, surat pesanan, bukti penerimaan barang, dan kartu persediaan. Berkas-berkas pembelian diantaranya yang pertama yaitu bukti permintaan dari gudang. Bukti permintaan dari gudang biasanya berupa formulir yang berisi jenis barang dan spesifikasinya, banyaknya barang diminta, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang, serta tanggal permintaan. Berkas pembelian berikutnya yaitu surat pesanan. Surat pesanan bertujuan untuk menjamin keabsahannya pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Pada saat membuat surat pesanan, bagian pembelian melihat daftar harga dan persyaratan yang diajukan oleh beberapa supplier atau pemasok, sehingga dapat memilih pemasok mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, berikut ini beberapa hal yang harus dicantumkan secara jelas dalam surat pesanan, yaitu kepala surat yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, nama perusahaan atau nama supplier yang bersangkutan, jenis dan merek barang yang dipesan, harga barang yang dipesan, kesanggupan melakukan pembayaran, tanggal pesanan, dan keabsahan atau otorisasi dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan atau pemilik. Berkas pembelian selanjutnya yaitu kartu persediaan. Barang yang telah masuk atau berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun dengan komputerisasi. Hal penting yang harus diperhatikan pada kartu persediaan antara lain nama barang, kode barang, jumlah masuk, dan jumlah keluar. Selain berkas-berkas pembelian, dalam administrasi bisnis retail terdapat juga berkas-berkas dari kegiatan penjualan, di mana transaksi penjualan diawali dari penerimaan pesanan dari pelanggan dengan diterimanya surat pesanan baik yang dilakukan secara kredit maupun tunai. Adapun berkas-berkas yang terdapat dari kegiatan penjualan diantaranya faktur atau invoice, kwitansi, nota debit dan nota kredit, cek, biliet giro, dan rekening koran. Faktur atau invoice merupakan formulir perhitungan penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual untuk disampaikan kepada pihak pembeli. Umumnya, faktur dibuat rangkap dua, yang asli diberikan kepada pihak pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit,
sedangkan salinannya dipegang oleh pihak penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Faktur yang diterima pihak pembeli merupakan faktur pembelian, sedangkan bagi pihak penjual, faktur yang dikirim kepada pihak pembeli merupakan faktur penjualan. Beberapa informasi yang harus dimuat dalam faktur antara lain nama dan alamat penjual, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, syarat pembayaran, dan keterangan mengenai barang seperti jenis barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah harga. Kwitansi atau official receipt merupakan bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi umumnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama diberikan kepada pihak pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal bisa dijadikan bukti pencatatan penerimaan uang. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Sebagai bukti penerimaan uang, kwitansi harus dibubuhi materai sesuai dengan ketetapan berdasarkan Undang-Undang RI tentang bea materai. Beberapa informasi yang termuat dalam kwitansi antara lain nama yang menyerahkan uang, jumlah uang yang dibayarkan, tanggal penyerahan uang, serta nama dan tanda tangan yang menerima uang. Berkas penjualan berikutnya adalah nota debit dan nota kredit. Nota debit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu. Penerima nota debit ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit. Sedangkan nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit ini akan mencatat pada akun pihak-pihak pengirim nota pada sisi debit. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank. Ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri dari dua bagian, yaitu lembar utama diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, dan strup atau bonggol cek untuk dijadikan bukti transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro, baik pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Penerima biliet giro tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan biliet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Berikut ini persamaan dan perbedaan cek dan biliet giro. Persamaannya antara lain, cek atau biliet giro itu dikeluarkan oleh pihak bank dan diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Misalnya, kalian memiliki simpanan pada Bank Mandiri dalam bentuk giro, sehingga Bank Mandiri memberikan cek atau biliet giro kepada kalian untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan perbedaannya yaitu cek bisa ditukarkan dengan uang tunai kepada bank yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Misalnya, kalian melakukan pembayaran SPP dengan menggunakan cek dari Bank Mandiri. Oleh pihak sekolah, cek tersebut akan dibawa ke Bank Mandiri untuk ditukarkan dengan uang tunai. Sedangkan biliet giro tidak bisa ditukarkan dengan uang tunai. Jadi, kalau kalian membayar SPP dengan menggunakan biliet giro dari Bank Mandiri, maka pihak sekolah juga harus memiliki simpanan dalam bentuk giro, tetapi tidak harus dari Bank Mandiri, bisa simpanannya di bank manapun juga. Karena penerima biliet giro itu yang penting punya simpanan dalam bentuk giro walaupun banknya tidak sama dengan yang tercantum dalam biliet giro tersebut. Jadi, apabila pihak sekolah menerima biliet giro Bank Mandiri dari kalian, maka pihak sekolah akan membawa biliet giro tersebut ke bank di mana pihak sekolah memiliki simpanan rekening giro. Tidak harus selalu sama ke Bank Mandiri, tetapi bisa juga ke bank yang berbeda. Karena biliet giro itu memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Dalam hal ini, memindah bukukan
sejumlah uang dari kalian untuk membayar SPP dan dipindahkan ke rekening pihak sekolah, walaupun banknya itu tidak sama dengan Bank Mandiri. Berkas penjualan yang terakhir yaitu rekening koran. Rekening koran identik dengan bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan retail dan saldo kas menurut bank. Demikianlah pembahasan mengenai prosedur administrasi bisnis retail. Berikut ini tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian jelaskan kembali secara ringkas inti dari materi pembelajaran ini dalam bentuk video. Kirimkan video tersebut ke dalam Classroom pada hari ini juga, ditunggu sampai dengan pukul 3 sore. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.